Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret, Bukan diseret, pakai motor. pakai motor. Dipukul tangan Vina. Ini film Pina sebelum 7 hari soal apa sih? Kok rame banget sih cuy? Soalnya film itu tuh diangkat dari kisah nyata tragedi yang terjadi di 2016 tentang kasus pemerkosaan serta pembunuhan yang terjadi kepada Vina dan Eki guys. Ini cukup tragis sih sebenarnya ceritanya. Oh gitu? Oke, coba ceritain cuy. Oke, kita mulai ceritanya ya. Kita berkenalan dulu dengan Vina Dewi Arsita asal Samadikun Cirebon dan Muhammad Rizky asal Bumi Arum Sari Cirebon. Sama-sama Cirebon ya mereka berdua. Selain itu umur Vina dan Rizky atau lebih sering dipanggil Eki ini ternyata sama, yaitu 16 tahun. Dan mereka berdua baru berpacaran 6 bulan guys. Walaupun begitu ternyata hubungan Vina dan Eki ini tuh bisa dikabarkan benar-benar serius guys, karena kedua keluarga ini tuh sudah saling mengenal. Bahkan katanya mereka itu akan melangsungkan pernikahan jika Vina dan Eki ini tuh sudah lulus sekolah serta mendapatkan pekerjaan yang cukup layak guys. Oh iya, kita langsung short story ke Vina yang dikenalkan kepada teman-temannya Eki ya, yang merupakan kumpulan geng motor saat itu. Ternyata di dalam geng motor tersebut ada seseorang yang bernama Egi yang tertarik kepada Vina. Padahal Vina ini tuh kan sebenarnya pasangan Eki ya, yaitu temannya Egi juga. Tapi anehnya Egi ini tuh malah terus menggoda Vina, sampai katanya ada perlakuan yang kurang pantas yang Egi lakukan terhadap Vina. Sampai ada juga katanya ya perkataan yang kurang baik yang dilontarkan Egi kepada Vina, sampai membuat Vina ini tuh ya memuncak emosinya serta langsung meludah kepada Egi. Loh kok sampai segitunya? Ya mungkin tingkah lakunya Egi ini tuh udah sangat keterlaluan, bahkan sampai gak bisa ditoleransi oleh Vina guys. Karena logikanya gak mungkin ada asap kalau gak ada api guys, dan gak mungkin juga Vina sampai selancang itu kalau Eginya juga tidak terlalu lancang guys. Oh ya, kita langsung bahas ke tragedinya aja ya. 27 Agustus 2016, di mana tepat jam 10 malam saat Eki dan Vina sedang melakukan night ride bersama teman-temannya menikmati sunyinya kota Cirebon di malam hari, ternyata mereka diikuti sekumpulan geng motor lainnya. Akhirnya mereka mencoba sekuat tenaga untuk kabur menghindari pertikaian antar sesama geng motor. Namun sayangnya sepertinya Vina dan Eki ini tuh memang sudah ditargetkan dari awal, karena teman-temannya itu berhasil melarikan diri dan tidak dikejar oleh geng motor ini. Sayangnya Eki dan Vina ini tuh malah menjadi target utama. Mereka terus dipepet, terus dikejar, sampai akhirnya di depan SMP Negeri 11 Cirebon, Vina dan Eki ini tuh dilempari batu guys. Ada juga sih yang bilang kalau misalkan mereka juga menggunakan bambu untuk menyerang Vina dan Eki ini tuh, sampai akhirnya mereka berhasil mepepet motornya Vina dan Eki dan membuat mereka terjatuh guys. Diketahui semua pelaku ini tuh berjumlah 11 orang guys, dimana 10 diantaranya langsung menyerang Eki. Namun satu pelaku ini ada yang malah fokus menyiksa Vina. Kemudian setelah Vina dan Eki ini dalam kondisi tidak berdaya, mereka malah diseret ke sebuah tanah lahan kosong, kemudian melanjutkan penganiayaannya. Vina yang dalam kondisi lemah tidak berdaya dikabarkan sempat melihat Eki, yaitu pasangannya, sedang dianiaya oleh gerombolan geng motor ini guys. Bisa dibayangkan kan perasaan Vina sebelum dia meninggal, itu juga harus menyaksikan sesuatu yang pahit buat hidupnya. Dan ditambah lagi sepertinya penyerangan ini tuh sudah tersusun rapi karena sudah sangat terencana, dan jelas Vina tidak bisa melawan karena dia seorang perempuan dan kondisinya lemah, sedangkan lawannya semua tidak sebanding. Di saat Eki masih dipukuli, ternyata Vina juga mendapatkan penganiayaan, mulai dari dipukuli di beberapa bagian tubuhnya yang kalau kita bayangin aja sudah sadis guys. Dan ini nih yang bikin geram banget, dimana kaki Vina itu dilindas berkali-kali oleh ban motor sampai mengakibatkan luka yang cukup serius di bagian kakinya guys. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak guys. Gilanya Vina ini tuh diperkaos terlebih dahulu oleh satu orang yang dari awal selalu menyiksa Vina, dan ternyata diketahuilah bahwa itu adalah Egi yang memang sedari awal sudah memiliki dendam yang sangat besar kepada Vina. Mungkin karena cintanya ditolak dan merasa dilecehkan guys. Setelah perlakuan bejatnya, ternyata Egi ini tuh tidak berhenti. Dia mengajak 10 orang temannya untuk ikut memperkaos Vina guys. Dan yang lebih merindingnya adalah selain Vina ini tuh diperkaos paksa oleh 11 orang termasuk Egi, ternyata dikabarkan kalau Eki, yaitu pacarnya, dipaksa untuk melihat Vina yang sedang dieksekusi oleh 11 orang ini. Setelah semua pelaku puas melakukan perlakuan iblisnya itu, barulah Vina ini dihantam oleh sebuah balok di bagian kepala hingga akhirnya tewas di tempat. Ah, bajigur kalau kayak gitu mah, itu mah the real Saiton.
Terus gimana cuy? Ya sepertinya para pelaku ini tuh udah mulai panik guys, dimana mereka akhirnya harus menghilangkan barang bukti dengan membawa jasad Vina dan Eki ini tuh ke jembatan flyover Kepongpongan, dengan membuat seolah-olah Vina dan Eki ini tuh sedang mengalami kecelakaan tunggal yang membuat mereka itu tewas guys. Namun keesokan harinya tepat 28 Agustus 2016, saat ada pengendara yang melihat jenazah Eki dan Vina ini tuh tergeletak, langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan jelas langsung datang ke TKP guys, dan melakukan olah TKP terhadap Vina dan Eki ini. Namun sayangnya mereka itu mengabari keluarga Vina dengan menyimpulkan bahwa Vina dan Eki ini tuh memang mengalami kecelakaan tunggal yang membuat mereka berdua itu tewas di tempat. Apaan sih, kan mereka beneran diserang, kok tiba-tiba jadi kecelakaan sih ponisnya? Nggak bisa gitulah. Bentar, belum selesai guys ceritanya. Ternyata polisi juga mencurigai bahwasannya Eki dan Vina itu adalah korban penganiayaan guys. Namun pihak kepolisian itu memberitahu keluarga hanya sebatas kecelakaan terlebih dahulu agar polisi bisa menggali informasi terlebih dahulu katanya. Sampai akhirnya pemikiran polisi ini ternyata diperkuat oleh kecurigaan neneknya Vina yang saat memandikan jenazah menemukan kejanggalan pada bagian kakinya Vina, dimana ditemukan luka yang cukup lebam seperti terlindas berkali-kali di bagian kakinya Vina guys. Oh ya, ditambah lagi teman-temannya Eki dan Vina yang malam hari kejar-kejaran sama geng motor itu juga ikut melapor guys, dan membenarkan bahwa sebenarnya Vina dan Eki ini tuh juga dalam kondisi dikejar oleh geng motor itu guys. Oh ya, ditambah lagi katanya ya, ada rumor yang bilang kalau kasus ini tuh dibuka kembali karena ada khodam dari Vina yang memasuki temannya yaitu Linda. Dan ini ada bukti rekamannya deh, biar kamu juga tahu. Nih, coba dengerin. Mana coba rekamannya? Ini rekamannya. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret, bukan diseret pakai motor. Dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Kakinya dibenturin. Aduh, dibenturin. Ke motor, terus ke aspal. Ekinya tuh mau nolongin, tapi Ekinya juga kena. Ya Allah. Itu tuh salah satunya. Ini ada yang suka sama Vina. Oke. Ini sama banget sama yang lu bilang. Namanya Yang suka. Egi. Bener kan dari tadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Oke. Suka sama Vina. Oke, suka sama Terus Vina. Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh Dek? Vina nggak kenal, cuma Oke. satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Di tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dia jalan-jalan. Nongkrong di Sip, mana? jalan-jalan. Taman Sumber. Iya. Terus Wah, ini- ada yang ngajar Egi dari belakang. Wah, ini gila sih. Motornya jatuh. Terus Jauh Dede banget nggak ya. tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Orang udah ketangkep Dek, orang udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Masih belum semua. Ini lagi dicariin lagi Dek, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Sabar Dek. Dede Kalau tenang, digeret sayang, pakai tenang. motor pasti dedel semua kan mbak. Ini jasadnya enggak kan mbak. Iya mbak percaya Dek, percaya mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi Iya. dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Haji kan? nikah sama Eki tuh Iya, mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki mbak. Oke. Vina mau ketemu mama mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama, mama juga kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Coba. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Aduh. Dibunuh sama orang. Mama Waduh, ini di sana ibunya. pingsan terus mama deh. Kayaknya banget Mama sih di anjir sana denger kayak begini. tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua mbak. Matiin semua deh, mbak matiin Vina semua. dendam mbak. Mbak matiin semua buat dedek.
tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Kabur ke Jakarta. Itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di Oke. HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Oke. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, Iya namanya benar sih, Egi. make sense. Itu. Harusnya dari teman-temannya ya tahu fotonya. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Iya. Egi, iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi Anjir, karena kos takut doang. ketahuan, jadi kita berdua dibunuh. Wah, iya tetap pidana anjir. Ceritanya Mbak, Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Iya. Lagi dicari Iya. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Ya Allah. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih. Kasihan anjir. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi deh. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, dan Nani? Vina masuk aja gitu. Dan kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya kok kasihan. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kayak Udah mau matiin semua Mbak. Matiin semua deh. ya. Dede Ya, tahu emang Mbak Neng kan wajar sayang mereka sama Dede mati kan? sih. Emang Ya. wajar mereka Udah, mati, Mbak Neng anjir. lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, Be. tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Iya. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi ini nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya Kaki kenapa remuk tuh? luka tuh. Iya. Ini tuh diterindis pakai motor. Ah, Motornya siapa? Gak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina Ya Allah. ditutup, kaki dilindus pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. oh, Egi disuruh ngeliat Vina, suruh lihat Vina diperkosa gitu. Wah, itu sakit banget sih, anjir. Aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang. Kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. iya. Ya kan? Mau barengan kan. Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Jadi yang tenang. Gila ya. sih ini. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Ya, ini, Udah. ini jahat banget sih anjir. Jangan. Iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah pos belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Udah. Dedenya keluar. Iyalah, arwahnya pasti gak ikhlas anjir. Keluar. Iya bantu. Pak bantuin. keluar, Bantuin. Pak. Bapak itu. Oke. Cuy, sumpah gue gak kuat dengernya anjir. Miris banget ya. Oh ya guys, sadar gak sih kalau misalkan penuturan dari Linda yang kemasukan kodamnya Vina ini tuh ternyata sama persis sama kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Vina saat dijelaskan oleh kepolisian. Jadi pertanyaannya adalah apakah kepolisian itu memberikan detailnya itu sesuai dari hasil olah TKP dan penuturan teman-temannya atau dari kasus kerasukannya Linda ini guys. Ya semoga aja dari hasil olah TKP dan penuturan para saksi ya. Soalnya kan kalau misalkan penuturan dari kerasukan kayaknya nggak valid gak sih? Tapi ya udahlah ya. Kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Tepat 31 Agustus 2016 para pelaku sudah mulai ditangkap guys. Mulai dari Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko Ramdhani 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, Supriyanto 20 tahun, dan ST yang masih di bawah umur guys. Tapi masalahnya otak dari kasus ini yaitu Egi serta ada PG dan AN masih buronan
tahunan sampai sekarang guys. Oh iya, 7 tersangka itu mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan ST ini tuh tidak dipenjara seumur hidup, melainkan dia hanya mendapatkan hukuman 8 tahun penjara karena masih di bawah umur, serta dianggap memang kalau dia itu tidak ikut terlibat dalam kasus ini. Ya kayak gitu sih singkatnya cerita Eki dan Vina ini guys. Bentar nih, bentar. Masa yang 3 pelaku ini belum ketangkap? Apalagi mereka... Masa kepolisian kita nggak sanggup sih? Gue yakin bisa lah. Ya harusnya benar-benar bisa tertangkap ya guys ya. Soalnya setelah dibuatkan film Vina sebelum 7 hari, kasus ini tuh mencuat lagi ke publik karena atensi publik yang cukup luar biasa banyak menyoroti kasus ini. Oh iya, katanya sih ya, rumor yang beredar kalau 2 tersangka di antara 3 yang belum tertangkap ini itu mendapatkan privilege tidak tersentuh hukum karena memiliki backingan orang penting di belakangnya. Memang cukup gak adil ya kalau kayak gitu. Gak bisa kayak gitu lah cuy. Harusnya kalau hukum negara kita itu kuat, ya mereka tuh bisa cepat tertangkap lah. Masa iya sekarang hukum kita tebang pilih? Gak mungkin banget kan? Ditambah lagi ya, kalau kesan yang gue dapat, terkesannya selama 8 tahun ini berarti 3 pelaku ini tuh masih bebas berkeliaran. Iya juga sih. Oh iya, di sini saya hanya ingin menyampaikan yang ada di unek-unek hati saya kepada kepolisian Indonesia. Saya berharap, sangat berharap bahwa Kepolisian Republik Indonesia bisa cepat menyelesaikan kasus ini, bahkan seluruh kasus lainnya yang tidak usah menunggu viral dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau udah viral memang cepat ditangani, tapi informasi yang beredar itu akan sangat liar sekali, akan menimbulkan banyak banget pemikiran-pemikiran baru dari netizen. Saya yakin kok kalau kepolisian Indonesia sudah sangat bekerja dengan baik. Saya sangat yakin sekali. Tapi Pak, biasanya kalau kasus-kasus yang viral memberikan banyak banget argumen dari masyarakat yang sangat-sangat liar banget. Bahkan katanya kan kalau di kasus Vina ini 8 tersangka yang sudah ditetapkan ini adalah 8 tersangka yang korban salah tangkap. Nah, jadi kepolisian Indonesia pasti bisa memberikan keterangan yang benar-benar bisa membuat masyarakat itu puas dengan detailnya, dengan fakta-fakta yang ditemukannya. Saya juga masih berharap bahwa kepolisian Indonesia itu memiliki citra yang cukup baik di masyarakat, karena kalau bukan kepada kepolisian Republik Indonesia kami meminta keamanan, lalu kita meminta keamanan ke siapa lagi? Yap, setuju banget sih cuy. Dan untuk keluarga korban yang ditinggalkan, saya berdoa semoga kalian semua selalu diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa untuk mengawal kasus ini. Karena saya berharap bahwa para tersangka harus diadili seadil-adilnya dan menerima ganjaran atau konsekuensi dari perilaku mereka yang sangat-sangat di luar nalar itu. Pokoknya gua tuh greget banget sama 3 pelaku yang belum ketangkep ini nih. Pastinya sih guys, tapi tenang aja. Soalnya kita itu memiliki sosial media power, dimana netizen Indonesia itu tuh udah berlaku layaknya intel dunia maya. Mereka mengeluarkan kemampuan mereka untuk berselancar di media sosial, menguak seluruh fakta. Dan kalau kamu buka di aplikasi TokTok, itu banyak banget yang mencari tahu, membedah, mencari sampai ke akar-akarnya, di mana pelakunya lari ya kemana dan lain sebagainya. Wah, itu keren banget pokoknya. Oh iya, bahkan sampai pengacara Hotman Paris juga ikut menangani kasus ini. Jadi saya yakin kalau memang atensinya tidak berkurang sih guys, pasti akan cepat terkuak. Amin ya Allah. Ya kalau masalah soal itu gue yakin banget netizen Indo bisa nanganin ini. Ditambah lagi mereka tuh punya kemampuan intel kalau sudah berselancar di sosial media. Ya kamu tahu sendiri kan, mereka tuh bisa terus mencari sampai ke akar-akarnya. Bahkan kayaknya fosil aja bisa dibangkitin sama mereka guys. Keren banget lah pokoknya. Tapi ya udah, ini bahas apa lagi nih cuy? Komen ya.